Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta pengunjung Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Dr. Epa Musdalita, spesialis penyakit dalam, yang nantinya akan menyampaikan materi edukasi tentang pengapuran sendi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan edukasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Dr. Epa Musdalita, spesialis penyakit dalam. Kepada dokter, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua. Pada hari ini saya berkesempatan untuk sedikit memberikan edukasi dan penyuluhan kepada Bapak Ibu semua tentang osteoartritis atau yang lebih sering dikenal dengan istilah pengapuran sendi. Tujuannya supaya Bapak dan Ibu-Ibu nanti tidak berpikir bahwa apapun keluhan nyeri pada sendi itu adalah suatu kelainan asam urat. Osteoartritis atau pengapuran sendi itu adalah kelompok penyakit yang menyerang persendian. Mereka merupakan penyakit rematik yang paling sering dijumpai dengan gejala klinisnya yaitu nyeri pada sendi terutama saat beraktivitas. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering mengalami keluhan nyeri terutama setelah banyak kegiatan atau aktivitas, itu adalah merupakan salah satu tanda dari osteoartritis. Kemudian keluhan yang lain adalah kekakuan pada sendi yang pada umumnya durasinya itu atau lamanya itu adalah kurang dari 30 menit. Jadi pada saat muncul keluhan, Ibu dan Bapak akan mengalami keluhan kaku, tapi setelah 30 menit Bapak dan Ibu istirahat, itu keluhannya akan berkurang. Kemudian yang terakhir, gejala klinisnya adalah Bapak dan Ibu akan kehilangan fungsi sendi. Jadi untuk berjalan susah, kalau misalnya kena pengapurannya di tulang belakang Bapak dan Ibu, jadi sulit untuk bergerak, membungkuk, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Siapa saja yang bisa mengalami keluhan pengapuran sendi, itu pada umumnya adalah orang-orang yang usianya di atas 60 tahun. Sehingga ini sering kita sebut dengan penyakit degeneratif atau penyakit yang memang sudah pada waktunya yang disebabkan karena usia. Nah, semakin tinggi usia, artinya semakin tua, maka penyakit ini akan sering kita alami. Kemudian itu wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria. Biasanya ya, pengapuran-pengapuran sendi inilah yang akan menyebabkan Bapak dan Ibu akhirnya memerlukan alat bantu untuk berjalan, entah itu tongkat ataupun kursi roda. Kemudian ini adalah sedikit gambaran di dalam sendi ya, supaya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di dalam sendi Bapak dan Ibu ketika mengalami pengapuran atau osteoartritis. Jadi nanti sendi akan mengalami penebalan selaput, kemudian tulang rawannya mengalami kerusakan ya sesuai yang ditunjukkan di gambar ini. Tulang rawan ya yang putih ini akan mengalami kerusakan nih, jadi sompal-sompal gitu. Kemudian adanya terjadi pertumbuhan tulang dari sendi atau yang disebut dengan osteofit. Seharusnya pada umur segini kita tidak ada lagi istilah pertumbuhan tulang, tapi karena mengalami pengapuran, akhirnya ada tulang-tulang tumbuh lagi. Inilah yang membuat nyeri pada saat bergerak. Lama-lama kemudian akan terjadi kerusakan yang lebih luas pada tulang. Jadi awalnya tadi mungkin di tulang rawan, kemudian kelamaan akan timbul kerusakan langsung pada tulangnya. Pengapuran itu tidak hanya terjadi di lutut, walaupun umumnya terjadi pada lutut ya. Jadi Bapak dan Ibu akan mengalami keluhan juga pada tangan, namanya osteoartritis tangan. Jadi jari-jari akan mengalami perubahan bentuk seperti ini.
kemudian nyeri ya apabila banyak aktivitas. Kemudian bisa terjadi juga pada panggul, dikenal dengan istilah osteoartritis panggul. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan mengalami yang namanya osteoartritis tulang belakang ya, atau dikenal dengan istilah medisnya adalah spondilisis lumbalis. Nah, pengapuran juga bisa terjadi pada sendi-sendi lain, termasuk sendi leher ya, kemudian sendi pinggul dan sendi-sendi jari kaki. Karena itulah dia memiliki berbagai tampilan penyakit. Tidak semua orang mungkin akan mengalami keluhan pengapuran sendi. Walaupun mungkin sudah berusia di atas 40 tahun, sering itu ya Bapak dan Ibu dan pasien-pasien itu bertanya, "Oh, kenapa tetangga saya nggak kena? Kenapa saya yang terkena?" Memang semuanya ada istilahnya dengan faktor resiko. Jadi faktor resikonya diantaranya adalah usia di atas 40 tahun, kemudian perempuan, kemudian gemuk ya, yaitu obesitas, kemudian memiliki riwayat osteoartritis pada keluarga, pernah mengalami cedera pada sendi, dan memiliki pekerjaan atau aktivitas tertentu. Misalnya ini ya, pekerjaan yang banyak menggunakan gerak, misalnya atlet dan lain sebagainya. Untuk menegakkan diagnosa osteoartritis, itu Bapak dan Ibu harus ke dokter. Jadi Bapak dan Ibu jangan ke depot atau ke apotek, karena kalau pada saat mengalami keluhan nyeri, itu biasanya kalau misalnya ke depot atau ke apotek, diagnosanya cuma satu, yaitu asam urat. Apapun keluhannya biasanya yang terjadi adalah keluhan apapun yang menyangkut dengan nyeri akan keluar obatnya itu juga obat asam urat nantinya. Itu tidak baik. Kenapa? Karena nanti justru yang didapatkan adalah efek yang menyalah. Nah, pada saat Bapak dan Ibu ke dokter, dokter akan menentukan dan menegakkan diagnosa Bapak dan Ibu itu sesuai dengan gejala dan tanda klinis. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, di mana pemeriksaan laboratorium itu untuk menyingkirkan sebab-sebab lain. Jadi bukan untuk menentukan OA-nya, tapi untuk apakah mungkin ada kontribusi dari asam urat, diabetes, dan lain sebagainya. Lalu akan dilakukan pemeriksaan X-ray, ya, yaitu pemeriksaan foto ronsen, kemudian dilakukan USG sendi, dan bila perlu akan dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu MRI. Bapak dan Ibu sekalian, jadi dari sekian panjang penjelasan tadi, poin penting yang harus Bapak dan Ibu catat adalah bahwa Bapak dan Ibu akan kemungkinan mengalami osteoartritis atau pengapuran lutut jika Bapak dan Ibu memiliki keluhan nyeri lutut ditambah 3 dari 6 poin di bawah ini ya. Yang mana poinnya yang pertama adalah usia di atas 50 tahun, kemudian Bapak dan Ibu memiliki kekakuan sendi pada pagi hari, kemudian ada sensasi berderak atau berkertak di lutut saat menepuk sendi, kemudian terjadinya pembesaran tulang di lutut yang bila diraba terasa keras, kemudian sendi yang nyeri tidak hangat saat disentuh. Jadi waktu kita pegang sendinya itu temperaturnya itu tidak panas atau tidak hangat. Sampai saat ini untuk Bapak dan Ibu ketahui, belum ada obat yang dapat menghambat atau memperlambat perkembangan perubahan pada sendi. Sehingga pengobatan osteoartritis atau pengapuran sendi ini hanya untuk membantu meredakan gejala. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk bergerak. Yang ketiga, memungkinkan untuk tetap aktif. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas tadi bahwa penyebab utama dari pengapuran sendi ini adalah karena usia. Sehingga kita tidak bisa menghambat atau memperlambat usia. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah menderita pengapuran, yang penting tetap bisa aktif seperti biasa, kemampuan bergeraknya tidak terhambat dan gejala nyerinya berkurang, itu sudah sangat memadai.
Nah, Bapak dan Ibu jangan salah mencari pengobatan. Kenapa? Karena nanti sebagian besar itu obat yang digunakan adalah obat hanya untuk meredakan nyeri. Dan umumnya obat yang digunakan untuk meredakan nyeri ini tidak semuanya aman. Terutama golongan-golongan steroid, misalnya dexamethasone, metilprednisolone, dan kawan-kawannya. Bapak dan Ibu pada saat menggunakan obat itu memang sekali minum itu langsung kayak hilang semua keluhannya. Gejalanya langsung semuanya seperti diangkat. Tetapi semua yang instan-instan itu belum tentu memiliki kemampuan keamanan yang juga memadai. Apabila memang memerlukan obat untuk meredakan keluhan, sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter. Karena obat nyeri yang diberikan itu biasanya disesuaikan. Apakah Bapak Ibu memiliki komorbid, misalnya ya punya penyakit lain seperti darah tinggi. Karena sebagian besar obat anti nyeri itu malah justru meningkatkan darah tinggi. Kemudian, apakah obat yang digunakan itu aman untuk lambung? Karena salah satu efek samping dari obat meredakan nyeri adalah mengganggu lambung. Jadi sekali lagi, tetap harus berkonsultasi dengan dokter, termasuk kapan harus meminum obat tersebut. Karena tidak harus melulu diminum lama-lama, Bapak dan Ibu itu jadi seperti ketergantungan akan obat tersebut, apalagi untuk golongan-golongan dexamethasone dan metilprednisolone. Nah, karena pengapuran ini merupakan penyakit yang heterogen, artinya penyakit yang tidak sama ya, hampir semua orang mengalami, tetapi penata laksanaannya itu berbeda bagi setiap individu, jadi tidak semua sama. Ibu dan tetangga ibu walaupun sama-sama mengalami pengapuran, itu mungkin pengobatannya tidak akan sama, seperti yang saya sebutkan tadi. Akan ada pertimbangan, apakah ada komorbid, bagaimana aktivitasnya, bagaimana lambungnya, dan lain sebagainya. Di samping untuk penata laksanaan secara obat-obatan, penata laksanaan yang utama yang sangat berperan itu adalah secara non-farmakologis atau secara tidak obat-obatan. Yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu, jika memang mengalami kegemukan, harus menurunkan berat badan. Nanti Bapak dan Ibu akan kita konsultasikan dengan dokter ahli gizi, untuk didapatkan program bagaimana mengatur makanan yang bisa menurunkan berat badan. Bukan tidak makan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seringkali itu betul-betul dipantang sehingga tidak ada asupan gizi apapun. Sebagian besar malah cuma makan nasi pakai kuah air, itu tidak baik. Betul-betul tidak ada gizinya sama sekali. Jadi nanti kita akan diskusikan Bapak dan Ibu dengan dokter gizi untuk mendapatkan bagaimana aturan makan yang bisa membantu menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua yaitu program latihan aerobik. Nah, ini juga ada tata laksana khususnya. Biasanya kita akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan dokter rehabilitasi medik. Kemudian terapi fisik, dan yang terakhir adalah ortosis. Ortosis ini adalah terapi pengganti tulang rawan sendi. Obat-obat yang sering digunakan antara lain yaitu obat topikal atau oles, misalnya capsaicin ya. Kalau merek-mereknya itu banyak di luaran sana, itu aman untuk digunakan, tidak apa-apa. Kemudian obat anti nyeri yang diminum, misalnya natrium diklofenak, meloxicam, peroxicam, atau paracetamol untuk yang paling aman. Kemudian injeksi intraartikuler atau injeksi sendi. Ini kapan kita lakukan? Biasanya pada kasus-kasus di mana sudah terjadi efusi ya, atau ada cairan di dalam sendinya. Misalnya itu kita aspirasi ya, kita keluarkan, baru kita berikan obat-obat untuk menghentikan peradangan. Pada kasus-kasus tertentu, dan ibu dan bapak sekalian punya rezeki, ada istilahnya memberikan oli. Sebenarnya bukan oli ya, itu oli karena bahasa awamnya saja. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah pemberian seperti hyaluronic acid ya untuk terapi intraartikulernya. Selanjutnya jika sudah pada tahap 4 atau grade yang berat, Bapak dan Ibu harus mendapatkan terapi pembedahan. Jadi demikianlah penyampaian yang materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pengapuran sendi atau osteoartritis. Semoga Bapak dan Ibu tidak lagi salah ya
apabila mengalami keluhan-keluhan yang seperti saya sebutkan dan kita bahas tadi, langsung membuat diagnosa dan menyatakan itu adalah asam urat. Sekarang apapun keluhan nyeri, biasanya itu Bapak dan Ibu sudah otomatis akan berpikir bahwa ini adalah asam urat, kemudian mencari obat sendiri, yang obat itu digunakan terus-menerus dalam jangka waktu panjang, itu justru tidak baik. Karena setiap obat itu, apalagi obat-obat yang sifatnya anti nyeri, tentu memiliki efek samping yang apabila tidak di bawah pengawasan akan memberikan manfaat yang tidak baik. Misalnya, salah satunya adalah masalah di lambung. Semoga Bapak dan Ibu sampai di sini bisa memahami tentang masalah pengapuran, dan semoga ada kesempatan lain untuk kita kembali berdiskusi dengan topik-topik yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita, yaitu Dr. Eva Musdalita, yang sudah menyampaikan materi tentang pengapuran sendi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, pendengar, dan juga bagi kami dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sudi mendengar edukasi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat disampaikan kepada keluarganya masing-masing. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.